Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPS dari tema 5 yang judulnya adalah wirausaha. Nah, yang menjadi judul pelajaran IPS kita hari ini adalah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Yang keempat, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Yang kelima, membentuk proyek industri bersama. Yang keenam, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Yang ketujuh, membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, inilah peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Selanjutnya, yang akan kita bahas satu persatu tadi adalah peran dan posisi dalam perekonomian ASEAN. Nanti kita bahas lagi pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Yang ketiga, komunitas ekspor dan impor Indonesia. Yang keempat, pengaruh MEA bagi Indonesia. Nah, yang kedua, pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Ya, pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, pengaruhnya terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan sarana dan prasarana SEA Games. Kedua, meningkatnya kebutuhan jasa transportasi, hotel, restoran, dan objek wisata. Yang ketiga, meningkatkan penjualan produk lokal seperti kaos, gantungan kunci, patung, boneka maskot SEA Games, kain songket, dan ukiran dengan motif khas daerah. Inilah keuntungan yang diperoleh daripada penyelenggaraan SEA Games yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, komunitas ekspor Indonesia. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Berikut adalah contoh komunitas ekspor Indonesia. Yang pertama, komunitas ekspor Indonesia di bidang pertanian, contohnya seperti buncis, jagung, dan kedelai. Di bidang perkebunan, contohnya minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Di bidang kehutanan, contohnya rotan dan damar. Di bidang peternakan, daging kemasan. Kemudian di bidang perikanan, contohnya seperti udang dan tuna. Di bidang pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Di bidang industri, seperti sepatu, tekstil, pupuk, dan pakaian jadi. Di bidang jasa berupa tenaga kerja. Ini adalah komunitas ekspor Indonesia. Selanjutnya, komunitas impor Indonesia. Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Contoh komunitas impor Indonesia diantaranya di bidang pertanian seperti beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, dan bawang putih. Selanjutnya di bidang perkebunan seperti jeruk, kelengkeng, durian, dan buah naga. Yang ketiga, di bidang kehutanan seperti kayu lapis. Di bidang peternakan daging sapi. Di bidang perikanan ikan makeral, ikan salmon, dan kepiting. Di bidang pertambangan seperti aluminium, tembaga, minyak bumi. Dan di bidang industri, suku cabang kendaraan, pipa besi, dan baja. Serta di bidang jasa berupa tenaga ahli. Ini bisa anak ibu perhatikan antara komunitas ekspor dan komunitas impor Indonesia. Untuk ekspor itu adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri. Kalau impor, kegiatan membeli
barang dari luar negeri. Nah, negara yang menjadi tujuan komunitas ekspor Indonesia ya. Di sini ada beberapa negara tujuan komunitas ekspor Indonesia di bidang pertanian, di bidang perkebunan sampai pada bidang perindustrian. Anak Ibu bisa lihat pada video pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, pengaruh MEA bagi Indonesia. Salah satu tantangan pemilik usaha adalah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memberlakukan pasar tunggal di Asia Tenggara pada akhir 2015. Nah, di sini memiliki pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi Indonesia. Nah, pengaruh positif masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia yang pertama, memudahkan kegiatan ekspor dan impor. Kedua, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keempat, meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk dan profesionalisme tenaga kerja. Dampak negatifnya, satu, adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh para perusahaan asing. Kedua, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Ketiga, menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Nah, ini adalah pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman ekonomi Indonesia terhadap negara ASEAN. Untuk lebih memahami, anak Ibu boleh catat kembali apa pelajaran kita hari ini. Nah, setelah selesai dicatat, mari kerjakan latihan dari LKS halaman 100, bagian 1 nomor 1 sampai 10, bagian 2 nomor 1, 2, 6, 8, dan 10. Silahkan dikerjakan di buku latihannya seperti biasa, soalnya tidak usah ditulis. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.